Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rambo Jaya Sidik dari kelas D3 TT 4002. Baik, di sini saya akan mengerjakan uji kom praktikum 2 Cloud Computing, yaitu tentang kombinasi service Microsoft Azure, di mana di dalamnya itu terdapat virtual machine, load balancer, automation, dan VPN. Nah, untuk waktu pelaksanaannya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, di sini untuk instruksinya di poin pertama yaitu tentang virtual machine dan load balancer yang harus ada, yaitu jumlah virtual machine, load balancing berfungsi, web stress aman. Lalu juga ada di automation, itu kita harus menjalankan dan menghidupkan server berjalan. Lalu ada email confirm ke official email lab pada waktunya. Nah, di sini sudah ditentukan dikirim ke email Cloud Computing Team 2020@outlook.com. Lalu juga di sini ada mulainya. Lalu untuk VPN ini dimana kita harus bisa melakukan koneksi via VPN. Lalu juga kita diharuskan membuat website, ada user interface website, header website untuk virtual machine 00x. Lalu kontennya itu bebas, dan untuk YouTube sendiri full screen recording, minimal durasi video 15 menit, wajah, audio, dan penjelasan langkah-langkahnya dan kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan mengerjakan untuk virtual machine dan load balancer terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan akun dari teman saya, yaitu Novaldi Ibnu Syahban, dikarenakan untuk kredit di akun saya itu sudah minim. Dikhawatirkan pada saat pengerjaan itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Oleh karena itu saya meminjam akun teman saya, yaitu Novaldi Ibnu Syahban, karena kreditnya bisa dibilang masih cukup dan bisa memungkinkan untuk dikerjakan. Baik, yang pertama kita langkah yang pertama kita membuat VM-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita running untuk membuat VM. Ditunggu terlebih dahulu karena cukup lumayan lama. Oke. Baik, masih running ya. Kita tunggu saja. Oke, jadi di sini kita langkah pertama harus membuat VM terlebih dahulu atau virtual mesinnya. Nah, masih running ya. Lumayan lama juga. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah membuat VM. Lalu untuk langkah selanjutnya kita cek. Nah, ini sudah berhasil. Langsung kita cek di resource group. Nah, ini sudah ada. Kita cek.
Nah, ini kita membuat 3 VM ya. Mohon maaf, sebelumnya saya menggunakan Cloud Shell yang sebelumnya dikarenakan banyak yang error. Jadi saya menggunakan script yang sebelumnya sudah pernah dipakai untuk membuat VM. Nah, ini sudah membuat VM ya. Kita sudah terbuat 3 VM. Lalu langkah selanjutnya kita load balancer. Nah, di sini kita search load balancer. Lalu kita create. Nah, ini sudah. Ininya yang ini. Lalu kita namakan ujcom 2cc. Ininya public basic juga. Terus untuk IP address public name. Untuk ininya kita namakan ke statis. Lalu ini tidak usah ya. Oke, selanjutnya kita namakan IP load balancer ujcom cc2. Oke, kita namakan ini. Lalu kita ininya static. Lalu kita create. Nah, ini katanya ujcom cc2. Oke, create aja. Nah, kita tunggu deployment in progress-nya sampai berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita go to resource, kita review lagi, kita lihat. Nah, ini untuk resource group yang ini sudah berhasil dibuat. Nah, ini untuk IP address-nya ini sudah tertera. Lalu langkah selanjutnya kita ke backend polls. Oh, kita ke resource group dulu. Lalu mode 5 load balancer. Nah, di sini kita cari yang load balancer. Nah, ini. Lalu kita klik backend polls. Nah, di sini kita akan membuat rules-nya di backend polls. Kita add saja. Lalu kita checklist modul 5 ujcom 2cc load balancer. Ininya IP4. Kita namakan ujcom 2cc. Ininya IP4. Lalu kita klik virtual machine. Nah, setelah itu kita add.
Nah, ini udah berhasil ya. Lalu langkah selanjutnya kita lihat, go to resource group, lalu ke by tip. Nah, ini sudah ada ya. Nah, baik. Jadi di sini tadi kita namakan Ujicom 2cc. Lalu kita pilih yang modul 5 load balancer tadi, yang namanya itu yang kita buat dari awal, VM. Lalu ininya IPv4, ininya pilih virtual machine dan kita add. Nah, lalu kita checklist ini. Lalu kita checklist tiga-tiganya karena di sini kita menggunakan 3 VM. Nah, setelah itu kita add, lalu kita save. Nah, kita tunggu. Masih nunggu ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita tadi membuat backend postnya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita cek IP-nya di resource group. Nah, untuk VM1, nah ini untuk public IP address-nya sudah ada, kan sebelumnya belum ada. Nah, dimana si backend post itu nah, untuk kita mendapatkan IP public address ini, sebelumnya untuk di AWS itu kita harus melakukan elastic IP dulu terlebih dahulu. Nah, untuk di Microsoft Azure ini kita bisa langsung dengan backend post untuk mendapatkan public IP address pada masing-masing VM. Nah, setelah itu kita lanjut resource group, udah 5 boot balancer. Nah, oke, langkah selanjutnya kita, nah di sini juga IP-nya sudah ada, IP address-nya. Nah, ini sama ya. Lalu kita ke load balancer, kita ke hold props. Oke, ke hold props. Nah, di sini masih kosong ya. Lalu kita add. Nah, di mana ini masih kosong. Nah, di mana fungsi dari hold prop ini untuk memonitoring si load balancernya. Kan untuk bisa mengetahui akses dari si load balancer ini ke web untuk menghidupkan virtual machine dari 3 VM tadi. Nah, kita namakan ini Ujicom 2cc.
Lalu untuk TCP-nya, untuk protokolnya TCP ininya kita probe. Oke. Untuk portnya 80, lalu interval waktunya 5 dan unhold thresholdnya 2. Ya, oke. Kita oke. Nah, ini masih updating. Oke, langkah selanjutnya ke modul uji COM22 CC probe. Oke, udah, kita ke resource group lagi. Kita cek di sini ya. COM2CC hot props. Oke, udah. Lalu kita load balancing rules. Sini kita add. Nah, kita namakan uji COM2 CC rules load balancing. Oke. Di sininya IP4, untuk ininya yang ini protokolnya TCP, portnya 80. Lalu ya, setelah itu kita langsung aja nonce-nya non and pulse sorting. Impressionnya oke, kita disable. Oke, ininya disable, kita oke. Kita tunggu ya. Masih progress. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk kita membuat rules dari load balancernya. Lalu kita cek di resource group. Ini kita group type, kita cek dari IP. Nah, ini kan untuk VM1 kita upload. Mohon maaf. Nah, modul 5 IP load balancer, source group, kita ke IP load balancer.
Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk VM1-nya berhasil terupload, jadi si load balancer ini berhasil dikoneksikan dengan VM. Ini si VM1. Nah, ini jadi ketika kita refresh akan berubah dari ke VM2 seperti itu. Terus kita refresh. Nah, ini koneksinya agak lambat. Nah, pindah lagi ke VM1. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika si salah satu VM ini dimatikan atau di stop, di source group, di stop, nah jadi ketika ini di stop, ia akan stop salah satu ya misalnya. Kita tunggu stop. Nah, ini untuk VM satunya di stop. Jadi ketika kita upload, nah di sini kita refresh. Oh, sebentar. Ketika di refresh load balancer, kita upload visit. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika di-upload, ketika dari 3 VM itu di stop, maka yang akan muncul itu tinggal tersisa 2 VM. Seperti itu ya. Ini cukup lambat koneksi internetnya. Jadi, nah, sini hanya muncul VM2 dan VM3. Jadi untuk VM satunya kan tadi di stop. Nah, jadi ini hanya menampilkan VM2 dan VM3 saja karena untuk VM satunya di stop. Nah, seperti itu. Jadi untuk instruksi yang pertama, jumlah virtual machine load balancing, jumlah virtual machine sudah, load balancing berfungsi, web stress aman. Nah, seperti itu. Jadi untuk pada instruksi yang pertama, nah dimana si load balancer ini dia tuh berfungsi sebagai ibaratnya sebagai gateway-nya. Jadi dari ketiga VM itu kan mempunyai IP public masing-masing. Dari VM1, VM2, VM3 itu mempunyai IP public masing-masing. Nah, si load balancer ini dia tuh berfungsi sebagai gateway-nya. Jadi IP address dari 3 VM itu akan menjadi satu di load balancer itu dan bisa diakses ke internet dan menampilkan bahwasanya si ketiga VM itu bisa dijalankan atau bisa ditampilkan seperti itu.